Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi. Nah, karena ini materi pertama kalian, jadi mungkin kalian belum mengetahui apa itu limit fungsi. Sebelum lanjut ke materi, kita pahami dulu peta konsep dari limit fungsi. Yang pertama, di sini kita akan bahas definisi limit fungsi. Kemudian yang kedua adalah menentukan limit fungsi aljabar. Nah, untuk menentukan limit fungsi aljabar ini ada beberapa cara. Bisa dengan substitusi langsung, pemfaktoran, maupun mengalihkan dengan bentuk sekawan. Ini kita sesuaikan dengan soalnya. Kemudian yang ketiga ada sifat-sifat limit fungsi aljabar. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah kontekstual limit fungsi aljabar. Oke, sekarang kita bahas dulu definisi dari limit fungsi aljabar. Nah, istilah limit ini dalam matematika itu artinya hampir sama dengan istilah mendekati. Nah, untuk bentuk limit fungsi itu bentuknya adalah limit x mendekati c untuk fungsi fx, maka hasilnya adalah L. Nah, ini cara bacanya adalah limit fx mendekati L ketika x mendekati c. Nah, ini cara memahaminya. Jadi limit fx itu akan mendekati hasilnya L ketika x-nya mendekati c. Perhatikan dua grafik ini. Untuk grafik yang A dulu, ada L1 dan ada L2. Nah, L1 dan L2 ini masing-masing ada grafik mendekati x sama dengan c, di mana hasilnya sama, titiknya sama. Maka limit fx untuk x mendekati c negatif itu artinya mendekati c dari kiri ya, maka hasilnya adalah L1. Kemudian untuk limit x mendekati c dari kanan, itu hasilnya L2. Nah, bisa kita lihat di grafik, itu adalah L1 sama dengan L2. Maka hasilnya adalah L. Bisa diartikan limit fungsi dari fx ini ada itu berarti punya nilai limit fungsi, dan nilai limit fungsinya adalah L. Itu cara pemahamannya. Sekarang kita bandingkan dengan grafik yang B. L1 dengan L2 itu grafiknya tidak sama ketika x mendekati c-nya. Jadi ketika x mendekati c dari kiri, itu hasilnya adalah L1. Dan x mendekati c dari kanan, hasilnya L2. Bisa dilihat ya perbedaan tingginya. Maka L1 tidak sama dengan L2. Ini berarti limit fungsi fx tidak memiliki nilai limit. Jadi tidak punya limit. Karena L1 tidak sama dengan L2. Sekarang perhatikan contohnya. Tentukan nilai limit fx di mana x mendekati 3. Nah, fx-nya ini dijabarkan x kuadrat plus x min 12 dibagi x min 3. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Tadi sesuai definisi bahwa limit itu didekati dari kiri dan juga dari kanan. Nah, perhatikan tabel ini. Ketika x didekati dari kiri, hasilnya adalah 6,9999. Nah, ini mendekati 7. Ketika x didekati 3 dari kanan, sama hasilnya juga mendekati 7, yaitu 7,00001. Nah, ini mendekati 7.
Jadi bisa dikatakan fungsi ini memiliki nilai limit. Jadi nilai limitnya fungsi ini adalah 7 ketika X mendekati 3. Sekarang kita masuk ke menentukan limit fungsi aljabar. Jadi ada 3 cara penyelesaian. Ini bergantung soalnya ya. Nah, langkah yang pertama yaitu dengan cara substitusi langsung. Jika ada limit fx dengan x mendekati a, nilai x-nya sama dengan a, disubstitusikan ke fx, maka akan ketemu hasilnya yaitu L. Jadi langsung x mendekati berapa itu yang disubstitusikan ke fungsi. Itu akan ketemu hasilnya. Contoh, limit x mendekati min 3 untuk fungsi x kuadrat min 4x plus 5. Maka kita tinggal substitusikan langsung, yaitu min 3 kuadrat min 4 dikali min 3 plus 5. Hasilnya adalah 26. Kemudian contoh yang B, limit x mendekati 1 untuk fungsi x kuadrat per x plus 2. Nah, ini juga bisa kita substitusikan langsung, yaitu 1 per 1 plus 2. Hasilnya adalah 1/3. Untuk tipe soal yang kedua yaitu mengerjakan limit dengan cara pemfaktoran. Jika limit fx per gx dengan x mendekati a, setelah kita substitusikan x sama dengan a-nya, jika nilai fx per gx-nya didapat 0/0 atau tak hingga per tak hingga, itu tidak bisa dikerjakan dengan cara substitusi, maka harus dengan cara pemfaktoran. Jadi langkahnya pertama itu dengan menguji dulu apakah hasilnya 0/0. Jika hasilnya tidak 0/0, yaitu hasil nilai limitnya. Sementara kalau hasilnya 0/0, maka harus dengan cara pemfaktoran. Perhatikan, limit x kuadrat plus x min 6 dibagi x kuadrat plus 2x min 8, di mana x mendekati 2. Nah, ini kita diminta untuk mencari nilai limitnya. Langkah pertama, substitusikan dulu 2 ke dalam fungsi. Ditemukan hasilnya adalah 0/0. Nah, jika 0/0, maka harus dikerjakan dengan cara pemfaktoran. Kita faktorkan, yaitu penyebut dan pembilangnya kita faktorkan. Maka menjadi limit x plus 3 kali x min 2 dibagi x plus 4 dikali x min 2. Nah, salah satu ciri pengerjaan limit untuk pemfaktoran itu bisa dicoret. Jadi ketika sudah dicoret, maka kita bisa mensubstitusikan nilai x-nya. Jadi x-nya harus diganti 2. Jadi ini harus diingat betul, harus dicoret dulu baru disubstitusikan x-nya 2. Maka didapatkan nilai limitnya adalah 5/6. Kita lihat contoh yang B, limit x mendekati setengah, di mana fungsinya adalah 2x kuadrat min 5x plus 2 dibagi 4x kuadrat min 2x. Kita uji dulu apakah dia hasilnya 0/0. Setelah kita uji hasilnya 0/0 ya, maka kita harus memfaktorkan. Jadi harus ada yang dicoret. Kita coret 2x min 1-nya, maka didapatkan limit x mendekati setengah untuk x min 2 dibagi 2x adalah min 3/2. Cukup sekian dulu pembahasan video untuk limit fungsi aljabar. Jadi masih ada cara mengerjakan limit dengan mengalihkan sekawan, dan juga ada latihan soal tentang aplikasi limit fungsi aljabar. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe, dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.